and I think to myself, what a wonderful world. Minna, 戦うんじゃ。ただ逃げれば飢えて死を待つだけじゃ。せいで村人の心をつかみ、ここで約束したじゃろ。みんな戦うんじゃ。行くぞー。男にゃ死んで食料になってもらう。後藤家と呼ばれとるんは。死ねえ。Melanjutkan dari episode sebelumnya. Di awal episode 7 kita diperlihatkan dengan salah satu warga desa Kuge bernama Takeru yang terlihat sedang yoga di dalam rumah. Di background terdengar juga ayah dan ibu Takeru sedang membicarakan festival tahun ini. Namun Takeru menyambut perkataan mereka dengan berkata, jika keluarga Goto sekarang sudah tamat, dan jika itu memang benar terjadi, kemungkinan dia bisa mengambil kembali anaknya yang diculik oleh keluarga Goto. Ternyata semua kejadian itu terjadi sebelum Takeru melakukan yoga. Di sini ayah Takeru menjelaskan jika anak Takeru tidaklah diculik, melainkan mereka sudah mengorbankannya. Itulah sebabnya mereka masih bisa hidup sampai sekarang. Harusnya mereka sekarang bersyukur. Mendengar perkataan itu, Takeru sangat terkejut. Bisa-bisanya anak yang sangat dia sayangi malah dikorbankan oleh orang tuanya sendiri kepada keluarga Goto. Ayahnya juga berkata jika desa ini tidak akan berubah, tapi jika mereka bisa terus hidup tenang, semua itu tidak akan jadi masalah. Mengetahui fakta tersebut, Takeru yang sudah kena mental tanpa diduga menghabisi orang tuanya sendiri. Dan dia bertekad akan mengubah desa ini. Di kediaman Goto kita melihat jika Iwao ternyata masih hidup biarpun kepalanya sudah tertembak. Sungguh plot armor yang luar biasa. Dengan sempoyongan, Iwao terus berteriak mencari keberadaan Keisuke. Ryuji menjelaskan jika Keisuke sudah kabur dan dia juga merupakan pengkhianat di keluarga ini. Namun Iwao tidak percaya jika Keisuke adalah seorang pengkhianat. Dan dia pun bergegas keluar dan mencari keberadaan Keisuke. Lalu scene pun berganti dan kita diperlihatkan dengan adegan post credit scene di season yang pertama, di mana Keisuke menangkap Daigo dan dia mengaku jika memang keluarga Goto adalah keluarga kanibal. Dan ternyata kejadian tersebut hanyalah mimpi dari Daigo. Keisuke pun membangunkan Daigo lalu mereka lanjut pergi ke kuil persembahan tempat Mashiro disembunyikan. Sementara di jembatan, Kuroe melihat Yosuke dipukul habis-habisan oleh Sadamu. Ketika Sadamu ingin menghabisi Yosuke, tiba-tiba Kuroe muncul. Dan dia berkata jika Yosuke tadi menculiknya, lalu memaksanya mengemudikan mobil. Namun Sadamu tidak mudah percaya begitu aja. Kuroe pun kembali mengingatkan jika dulu Sadamu pernah hampir memperkaosnya. Sebenarnya dulu Kuroe sangat menikmati kejadian itu, dan dia sangat menyesal telah menolak Sadamu. Ya intinya di sini Kuroe menggoda Sadamu dan meminta Sadamu menyelesaikan apa yang dulu pernah ingin dia lakukan kepada Kuroe. Tapi ternyata Sadamu yang sudah tidak bisa merasakan sakit langsung menyerang Kuroe dan kembali berniat memperkaosnya. Tapi tiba-tiba Kuroe tertawa dan dia berkata jika sebentar lagi dia akan terbebas.
Ternyata dia sudah mengoleskan herbisida yang sudah kadaluarsa ke obeng yang ditusukkan ke tubuh Sadamu. Herbisida itu semacam racun untuk membunuh tanaman liar. Jika sudah kadaluarsa, racun tersebut sangat berbahaya, apalagi masuk ke tubuh manusia. Dengan dendam penuh amarah, Kuroe pun menghancurkan otongnya Sadamu. Tidak lama kemudian rombongan polisi terlihat melintas di area tersebut. Yosuke pun sangat senang karena sebentar lagi mereka akan terbebas. Namun tanpa diduga, Kuroe malah terjun dari jembatan dan berenang entah kemana. Oi, Kuroe! Rombongan polisi pun langsung menyelamatkan Yuki yang terluka dan mengamankan Yosuke. Kemudian scene pun berganti ke desa Kuge, tepatnya di kuil tempat para warga desa merayakan festival persembahan. Terlihat Iwao sudah sampai di sana. Dia mengamuk di lapangan kuil menghancurkan ornamen festival milik warga desa dan terus berteriak memanggil Keisuke. Munechika yang melihat kejadian itu pun langsung turun dan berusaha menghentikan amukan Iwao. Namun di sini Iwao terlihat kesal kepada Munechika karena dia yakin Munechika sudah memanipulasi Keisuke untuk mengkhianati keluarga Goto. Dan ketika Iwao berencana membunuh Munechika, tiba-tiba Masamune muncul lalu berjanji akan memberitahukan keberadaan Keisuke, asalkan Iwao tidak membunuh cucunya. Di tempat pengungsian, akhirnya Ai Goto bertemu dengan Yosuke. Terakhir, Ai berpisah dengan Yosuke pada saat dia masih kecil. Di sini Ai meminta maaf karena sudah meninggalkan Yosuke. Namun Yosuke mengerti jika Ai melakukan itu juga demi kebaikan mereka. Di sini Yosuke malah tidak pernah mengira kalau dia akan kembali bertemu dengan ibunya. Di sisi lain, tim kepolisian elit sudah sampai di kuil tempat keluarga Goto biasa melakukan ritual. Kepala atasan memberi arahan ke mereka jika jangan ragu untuk menyerang, karena lawan mereka sekarang adalah monster yang sudah menghabisi seluruh pasukan SWAT. Di dalam bangunan itu, mereka melihat seorang nenek tua yang sedang menyiapkan ritual untuk keluarga Goto. Namun si nenek terlihat tidak takut dan malahan dia mengajak salah satu pasukan itu berbicara. Pasukan itu pun meminta si nenek untuk tetap berada di sini dan mereka akan melindunginya. Namun yang tidak mereka ketahui, ternyata si nenek ini sudah menyiapkan surprise untuk para polisi tersebut. Perasaan gak tim SWAT, tim elit sama-sama beban semua. Polisi yang OP di film ini ya cuma Daigo. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan Takeru yang sudah menjadi lampu men atau manusia lampu. Ketika warga desa masih berkumpul setelah mendapat amukan dari Iwao, mereka terlihat sudah lelah karena terus dipermainkan dan diinjak-injak oleh keluarga Goto. Oleh karena itu mereka pun mulai membulatkan tekad untuk memulai penyerangan terhadap keluarga Goto. Namun Jin yang ketakutan tidak mau ikut dengan rencana mereka, karena dia takut akan dibunuh oleh keluarga Goto. Tentu saja warga yang lain pun kecewa dengan sikap Jin, dan alhasil Jin pun jadi bahan keroyokan. Lalu ketika Jin mencoba kabur dari sana, tiba-tiba Takeru muncul dengan setelan menyala, dan dia mengajak para warga untuk memulai penyerangan. Sementara itu Daigo dan Keisuke sudah sampai di kuil Kurunokami tempat Shirogane membawa Mashiro. Di dalam ketika Mashiro terbangun, dia melihat sosok Shirogane yang mendekatinya. Tapi hebatnya Mashiro ini tidak takut sedikit pun. Malahan dia kembali memberikan permen kepada Shirogane, sama seperti waktu mereka pertama bertemu di jembatan pada season yang pertama.
Daigo pun melepaskan tembakan yang mengenai tubuh Shirogane. Namun tanpa diduga Mashiro mendekati dan melindunginya. Di sini Daigo berusaha menjelaskan jika pria itu berniat memakannya. Keisuke pun mulai mengarahkan senjatanya dan memanggil nama Shirogane. Namun seketika Keisuke terkena genjutsu dari Nenek Gin. Di sini arwah Nenek Gin berusaha memanipulasi pikiran Keisuke untuk tetap mematuhi peraturan keluarga Goto. Keisuke pun berusaha keras menyadarkan dirinya dari genjutsu tersebut. Namun usahanya gagal. Dengan tekadnya dia kembali mengarahkan senjata kepada Shirogane. Lalu kemudian bersamaan dengan itu, Iwao dan keluarga Goto yang lain sudah tiba di kuil. Dan mereka sangat kaget melihat kejadian tersebut. Di sini Keisuke sudah pasrah menerima takdir kematiannya. Namun hal tak terduga pun terjadi. Biarpun kepala sudah bolong, ternyata Shirogane masih bisa bertahan hidup. Sambil mengucapkan kata hidup, dia pun mendekati Keisuke dan melarang keluarga Goto membunuh Keisuke. Di sini semua orang pun kebingungan, termasuk si Daigo. Kemudian Shirogane mengelus kepala Keisuke, memperlihatkan ketulusan Shirogane biarpun sudah ditembak oleh anaknya sendiri. Momen itu pun kembali mengingatkan Daigo pada saat Mashiro baru lahir. Itu kali pertamanya Daigo merasakan jadi seorang ayah. Mungkin di titik ini Daigo juga bisa merasakan bagaimana jika dia yang berada di posisi Shirogane. Sekejam apapun atau seganas apapun Shirogane, namun jika sudah masalah anak, hati tidak bisa dibohongi. Shirogane pun juga kembali mengingat momen pada saat dia masih kecil, di mana Gin Goto terlihat sangat menyayanginya. Dan Gin berusaha sekuat mungkin agar bisa membuat dunia untuk kehidupan Shirogane. Next, kita lanjut ke episode yang berikutnya.